Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai evolusi teori manajemen berupa teori organisasi klasik. Ahmad, perkenalkan nama saya Ahmad Didik Despati, NIM J141-023-1035. Perkenalkan, saya Garcinia Dewi Sapitri dengan NIM J1410231070. Perkenalkan, nama saya Mubina Ratu Asia dengan NIM J1410231029. Perkenalkan, nama saya Lulita Triswati dengan NIM J1410231003. Perkenalkan, nama saya Lasmini dengan NIM J1410231015. Perkenalkan, saya Nacia Najla Ibrahim dengan NIM J1410231047. Menurut Henry Fayol, teori organisasi klasik yang pertama ada pembagian tugas atau spesialisasi tugas. Yang pertama dari direktur, yaitu menentukan dan menetapkan prosedur kegiatan perusahaan pada masing-masing manajer untuk mencapai sasaran yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, manajer pemasaran, bertanggung jawab penuh tentang fungsi dan tugas sebagai kepala bagian pemasaran secara berkala kepada direktur. Lalu yang ketiga ada manajer produksi, yaitu memimpin dalam koordinasi, perencanaan, dan juga kontrol proses produksi. Dan yang keempat ada supervisor produksi, yaitu mengawasi dan mengendalikan proses produksi di pabrik, termasuk mengatur jadwal pabrikasi, mengawasi kinerja karyawan, dan memastikan bahwa barang yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang perusahaan tetapkan. Lalu yang terakhir ada operator mesin, mengoperasikan mesin produksi mulai dari menyalakan, menjalankan, memantau, dan mematikan mesin. Dan yang kedua ada dari segi wewenang. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Yang pertama direktur, menjalankan kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang tepat dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar di perusahaan. Yang kedua, manajer bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan tim serta membantu mereka mengatasinya. Dan yang ketiga ada staff, yaitu menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia ini. Selanjutnya ada disiplin. Dengan adanya disiplin, karyawan PT Sempurna bersedia untuk mengubah suatu perilaku sebagai kesadaran untuk semua peraturan. Peraturan perusahaan, norma-norma sosial yang berlaku. Contohnya, karyawan mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Yang selanjutnya ada komando. Komando membuat tugas setiap lingkan diperintah oleh banyak orang. Apabila mendaki tanggung atas perintah itu. Dan selanjutnya pengarahan. Itu karyawan menjalankan kegiatan yang sama dengan dan memiliki tujuan sama. Oleh sebab itu, penting untuk membentuk tim untuk mencapai tujuan dan rencana yang diinginkan PT Sempurna. Dalam hal ini, manajer bertindak untuk memantau dan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Yang keenam, kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum. Dengan mengedepankan kepentingan PT Sampurna Agro terlebih dahulu dan memprioritaskannya terlebih dahulu, sebab PT ini melibatkan banyak orang yang memiliki tujuan sama. Yang ketujuh,
imbalan atau kompensasi yang adil antara pekerja dan majikan. Untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan suatu motivasi. Salah satu motivasi yang membangun adalah dalam hal penggajian karyawan. Dengan memberlakukan penggajian yang sesuai dengan tugas dan jabatannya ini, membuat PT Sampurna Agro berjalan dengan lancar. Pasalnya, banyak karyawan di sejumlah perusahaan yang mundur dan berhenti bekerja dengan alasan gajinya yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban. Oleh sebab itu, perusahaan harus menetapkan gaji yang sesuai agar kegiatan perusahaan tidak terhambat. Yang kedelapan, sentralisasi atau mengurangi peran bawahan dalam membuat keputusan. Sentralisasi memberikan rantai komando yang jelas bagi siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan tertentu dan kepada siapa karyawan harus melapor. Dalam pelaksanaan bisnisnya, PT Sampurna Agro menggunakan prinsip sentralisasi pada manajemennya untuk memberikan penggambaran yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan dapat menghilangkan tumpang tindih ketika pilihan penting perlu dibuat. Yang kesembilan yaitu hierarki. Hierarki adalah organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Yang ke-10 susunannya adalah divisi regional, ADM, dan perdagangan, manajer pabrik, manajer pemasaran, operator mesin, manajer produksi, manajer personalia, manajer supervisor produksi, direktur personalia, direktur keuangan, direktur utama, dan direksi. Direksi yaitu pimpinan ataupun peranan penting dalam perusahaan. Yang ke-10 yaitu keadilan. Keadilan adalah yang pertama yaitu persamaan, kelayakan, kontribusi, dan kinerja. Yang kedua, keadilan prosedural, yaitu keputusan dan konsisten. Yang ketiga, keadilan interaksional, kesopanan, bermartabat, hormat, dan kepantasan kata-kata. Yang ke-11. Terima kasih. Stabilitas staf. Kestabilitas staf atau stability, kestabilan lingkungan kerja sangat diperlukan. Bila ada salah satu posisi berganti-gantian orang yang menempatinya. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam manajemen dan sedikit banyaknya akan berpengaruh pada kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu, PT Sampurna Agro sangat menjunjung tinggi kestabilan staf untuk menyeimbangkan kestabilan di perusahaan. Ke-13, inisiatif. Inisiatif adalah tindakan awal dalam melakukan suatu usaha. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang kuat membantu PT Sampurna Agro untuk melampaui hambatan dan menjalankan tindakan yang diperlukan. 2. Kepekaan situasional. PT Sampurna Agro selalu memperhatikan dan memahami situasi atau kondisi di sekitar dengan baik. Karena perusahaan yang memiliki inisiatif yang baik dapat mendeteksi peluang atau masalah yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Yang ketiga, antisipasi. Kemampuan antisipasi memungkinkan PT Sampurna Agro untuk mengambil langkah-langkah awal atau melakukan persiapan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan yang akan datang. 4. Perusahaan dengan inisiatif yang baik cenderung berpikir di luar batas dan mencari cara baru untuk mengatasi tantangan. Oleh karena itu, PT Sampurna Agro seringkali melibatkan pemikiran kreatif dan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan alternatif solusi dalam menghadapi masalah atau peluang. Yang ke-14 adalah semangat korps. Jiwa korsa adalah semangat keakraban dalam korps, kesadaran korps, perasaan kesatuan, perasaan kekitaan. Jadi, pengertian jiwa korsa adalah suatu kecintaan terhadap penghimpunan atau organisasi kebanggaan itu sewajarnya, tidak berlebihan, dan tidak membabi buta.
seperti PT Sampurna Agro yang sering mengadakan berbagai acara kebersamaan yang bertujuan untuk menanamkan perasaan kesatuan dan keterikatan di dalam internal perusahaan. Teori birokrasi menurut Max Weber. PT Sampurna Agro (TBK) telah menerapkan prinsip-prinsip teori Max Weber dalam berbagai aspek operasionalnya. Implementasi teori ini telah membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, serta memastikan bahwa keputusan manajemen didasar pada data dan informasi yang akurat. Hal ini telah membantu PT Sampurna Agro untuk tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Teori menurut Mary Parker, PT Sampurna Agro telah menerapkan teori Mary Parker Follett dalam operasionalnya. Perusahaan menyadari pentingnya hubungan antar manusia dan kolaborasi antar pekerja dalam mencapai tujuannya. Dengan menerapkan gaya manajemen partisipatif dan memberikan kesempatan pelatihan dan mengembangkan bagi karyawannya, PT Sampurna Agro telah menciptakan budaya kerja tim dan kerjasama yang meningkatkan kinerja dan daya saing di pasar. PT Sampurna Agro (TBK) telah menerapkan prinsip-prinsip teori organisasi Chester Bernard dalam berbagai aspek operasionalnya. Perusahaan memiliki tujuan yang jelas, semangat kerjasama, dan sistem komunikasi yang memastikan bahwa setiap orang bekerja menuju tujuan yang sama. Hal ini telah membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya di pasar. Kelebihan dan kekurangan dari pengaplikasian teori organisasi klasik pada PT Sampurna Agro ini didapat bahwa kelebihannya yang pertama terciptanya keefisienan produktivitas tenaga kerja, yang kedua metodenya mengarahkan pada pengembangan potensi tenaga kerja, dan yang ketiga metodenya mengarahkan rancangan kerja. Adapun kekurangannya yang pertama, sebab seringnya peningkatan produktivitas bisa mengakibatkan pemberhentian kerja. Lalu yang kedua, pada teori ini terlihat kurang memperhatikan kebutuhan sosial. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.